ya. Kemudian yang kedua, ini suara saya terdengar ya, Indra dan teman-temannya, dan yang lain juga ya. Pak. Iya, Iya, Pak. terdengar. Iya, Pak. Ya. Waktu harusnya sebenarnya waktu yang kamu tulis itu adalah waktu efektif yang kamu gunakan untuk menyelesaikan lembar kerja ini ya. Kalau 90 menit saya berarti itu satu kali pertemuan ya di sekolah kalau 45 menit ya, 2 jam pelajaran. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung tentu bukan hanya praktikum yang dikerjakan kan, di dalamnya juga ada aktivitas lain ya selain praktikum ya. Itu praktikum bagian dari pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak cocok sepertinya kalau semua aktivitas itu untuk praktikum semua ya. Ini pun Anda lakukan hanya satu data saja ya untuk jarak fokus lensa yang 200 ke bawah di informasi kerja. Ini saran saja saya dulu ya. Ya, ini gambarnya tidak berbicara, Indra. Jadi maksudnya tidak berbicara. Harusnya kamu mengkomunikasikan gambar ini, kemudian kamu deskripsikan bagaimana cara kamu pengambilan datanya ya. Kemudian ini tidak jelas ya. Maksud saya tidak jelasnya adalah di kit itu sudah jelas ada informasi itu bagian itu komponen-komponen di dalam kit itu ada namanya ya. Ini tidak standar yang kamu pakai ya. Seperti benda. Apakah yang kamu maksud dengan benda? Pasti kamu bingung menjawabnya kan? Yang mana bendanya di sini? Nah, ini yang objek. Terus memangnya objek ini yang tampil di layar? Tentu tidak kan? Nah, makanya Anda lihat baik-baik di kit itu ada komponen dan namanya. Tulis itu ya. Ini yang objek itu namanya pemegang slide diafragma. Ya. Nah, sekarang bendanya yang mana? Nanti kamu cari kembali ya. Nah, lanjut lagi ke bawah, Indra. Jadi nama komponen atau alat yang kamu pakai harus sesuai dengan yang ada di kit. Ini tidak nyambung dengan gambar di atas ya, belum terlalu menjelaskan sebenarnya prosedur bagaimana informasi itu bisa dipakai untuk melakukan kegiatan praktikum. Tujuan praktikumnya ke bawah. Coba ke bawah lagi. Indra, ya ke bawah lagi. Nah, ini variabel. Ini koreksi ya untuk semuanya. Tidak semua praktikum yang mengukur variabel itu bisa kita identifikasi variabel respon dan manipulasinya ya. Jadi kalau benar-benar variabel itu yang menyebabkan variabel yang lain berubah, maka spesifik kita bisa pisahkan bahwa ada variabel respon, ada variabel manipulasi, ada variabel kontrol ya. Di praktikum ini sepertinya tidak bagus, tidak boleh istilah itu dipakai ya, karena kamu tidak secara spesifik menentukan jarak fokus, jarak bendanya dulu baru kamu cari jarak bayangannya. Yang kamu lakukan itu adalah menentukan jarak fokus lensa cembung dengan cara bezel. Caranya adalah kamu mengatur jarak diafragma, tempat benda itu lubang yang disinari itu, diafragma itu sebenarnya adalah pengatur cahaya untuk lewat pada sebuah celah. Celahnya itu berbentuk tanda panah, itulah yang kita anggap sebagai benda. Nah, yang diatur itu adalah jarak dari benda tadi itu ke meja optik yang digunakan sebagai layar. Nah, Anda tidak melakukan kegiatan mengubah-ubah jarak benda. Yang Anda lakukan adalah menggeser lensanya sehingga dapat bayangan yang pas. Ketika dapat bayangan yang paling fokus, Anda mengukur berapa jarak benda ke lensa, ya, berapa jarak bayangannya, ya, baru diulangi begitu. Jadi
bukan secara spesifik mengubah jarak benda, cari bayangannya. Tidak begitu kan aktivitasnya. Jadi menurut saya tidak boleh kita memisahkan itu menjadi variabel-variabel yang terpisah ya. Jadi rujukannya itu ya variabel yang diukur saja dan variabel yang akan Anda hitung, yang Anda definisikan. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ah, ini menurut saya ini alat dan bahanmu ini tidak standar ya. Itu di kit itu ada namanya, itu komponennya ya. Ada nama komponennya. Ada namanya. Bendanya apa yang sebagai benda di sini? Kan nggak ada tuh. Sementara kemudian di prosedur kerja, orang membuat atau melakukan praktikum atau kamu sendiri ini tidak bisa kalau begini ya. Bagusnya itu di awal ya Anda menggambarlah atau membuat deskripsi sulut, rangkailah alat seperti pada gambar di bawah misalnya ya. Itu prosedur kerja yang bagus. Kalau seperti ini, yang membacanya juga nanti tidak paham apa maksudnya ini pasang rel, optik, dan seterusnya. Ini diperbaiki nanti ya di laporannya. Itu petunjuk dihapus saja. Kemudian hasil pengamatan, tabel satu-satu menentukan jarak fokus lensa. Masa begitu nama tabelnya ya? Nama tabel itu mencirikan isi tabel ya. Jadi tabelnya jangan menentukan jarak fokus, itu judulnya tadi di atas itu ya. Buat judul tabel yang bagus ya. Jarak fokus lensa ya, ya seperti yang disampaikan Ibu tadi kan, ya Anda tidak tahu kan itu nilai pustaka yang ada di alat itu atau di lensa itu 20, betul tidak tertulis 20,00. Seingat saya itu tidak ada begitu tulisannya kan, yang ada itu adalah 200 mm atau 100 mm, itu yang tertulis. Nah, kemudian datanya, coba lihat datanya yang data ke-10 itu. Data yang ke-10 itu kan tiba-tiba berkurang 9. Jadi kalau Anda buatkan grafik, nanti ini jadi masalah ini ya. Ini data pencilannya terlalu besar nanti di VC-nya ini. Jadi kalau ada data begini dibuang saja. Ke bawah lagi. Coba ke bawah. Ini. Tujuannya kita buat grafik itu yang akan kita analisis untuk memperoleh variabel yang ingin kita tentukan ya. Jadi kalau Anda membuat grafik seperti ini, terus tujuannya adalah menentukan jarak fokusnya, kenapa Anda tidak memunculkan persamaan garisnya? Terus dari persamaan garis itu kan nanti ada tulisan Y sama dengan misalnya 2X tambah 5. Y sama dengan 2X tambah 5, Y-nya Anda ganti dengan variabel apa di sumbu Y. Misalnya di sumbu Y itu seper S aksen, berarti seper S aksen sama dengan 2 kali X tadi kan, berarti 2 kali seper S ditambah 5. Dari persamaan itulah Anda bisa menentukan berapa besarnya seper S aksen dan seper Y aksen dengan cara ya menentukan jarak fokusnya dari data itu dengan cara mencari perpotongan garis itu dengan setiap sumbu. Jadi bukan manual terus Anda menentukan NST. Ini saya tidak tahu dari mana berkembang ini ya. Dari grafik ini coba pikir ini ya. Coba Anda buat grafik 0,00 ini kan tidak standar lab sekali ya. Betul yang disampaikan Ibu Nur tadi ya. Sepertinya keterampilan Anda dalam membuat grafik itu masih perlu diberikan. Kalau kita memiliki data 0,00 sekian, itu tidak bagus kalau itu yang dibuatkan grafik. Tapi grafiknya itu akan lebih bagus kalau datanya kita nyatakan dalam bentuk atau yang lebih umum ya dalam notasi ilmiah. Misalnya ini ya, oh ini semua 2 angka di belakang koma, maka saya kali 100. Jadi grafiknya itu ada nanti tulisannya
kali 10 pangkat minus 2 misalnya sentimeter. Baru data yang diolah di sini tidak hilang itu di belakangnya. Ini kan ada angka yang hilang di belakangnya yang tidak dicantumkan. Sehingga yang Anda buatkan grafik itu bukan lagi 0,05 tapi 5, sekian-sekian. Yang data berikutnya 4,5 sekian-sekian. Gitu ya, sehingga datanya tidak seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita plot grafik, ini kan titik-titik semua. Kalau kita plot grafik, jangan plotnya juga titik-titik. Namanya saja grafik. Grafik itu kan wakilnya semua data yang telah kita gambarkan. Nah, kalau ini titik-titik ini kan masih data ini kan koordinatnya X dan Y. Kita membuat garis lah karena ini di Excel ini kan masih titik-titik ini kecenderungannya ya. Tapi harusnya Anda sudah interpolasi dia sehingga betul-betul bentuknya garis. Tapi jangan, menurut saya ya, ini sepengetahuan saya, jangan Anda cari perpotongannya ini secara manual. Kan ada persamaannya yang bisa didapat dari Excel kan. Tinggal Anda keluarkan persamaannya, persamaan itulah yang akan Anda olah. Berapa kesalahannya? Kesalahannya itu ada juga dari persamaan itu. Jadi bukan manual lagi. Karena ini mau dipakai di sekolah, saya bisa bayangkan nanti bagaimana anak SMA akan sampai di sini. Nggak mungkin kan? Di mana dia belajar teori ketidakpastian. Tetapi kalau kita analisis grafik, kesalahannya itu kan muncul nanti dari berapa persen kepercayaannya diambil dari R kuadrat kali 100 kan? Ke bawah lagi. Nah, atau ini, Anda simpulkan ini, coba masih grafik. Ya, coba lihat grafikmu ini ya. Ini adalah grafik seper S dengan terhadap seper S aksen. Jadi Anda sebenarnya membuat grafik ini bukan mau membandingkan antara jarak benda dan jarak bayangan. Nah, ini juga salah ya. Ini bukan jarak benda ya. Ini bukan jarak bayangan, tapi seper jarak benda, seper jarak bayangan. Nah, ini tujuannya membuat grafik itu bukan Anda mau menginterpretasi grafik ini, tapi grafik ini dibuat untuk menentukan jarak fokus lensa. Beda itu kalau grafiknya kita mau interpretasi hubungan antara variabel X dan Y dengan mau menentukan ini. Kalau Anda mau menghubungkan ini, kelihatan dari grafik semakin ini semakin ini. Padahal sebenarnya ini juga tidak bisa dibilang bahwa semakin besar jarak. Ini tidak bisa kita katakan ini berbanding terbalik ya. Karena berbanding terbalik itu tidak seperti ini grafiknya. Berbanding terbalik itu kurvanya yang paling mudah ingat kurva dari isotermik. Diagram PV isotermik itu kan dia kurva ya, melengkung seperti persamaan kuadrat. Jadi dia tidak lurus itu berbanding terbalik ya. Kalau masih lurus ini berbanding lurus juga, tetapi gradiennya minus. Ya, jadi Anda jangan menginterpretasikan ini semakin besar, ini semakin kecil yang satunya. Karena tujuan Anda bukan mau menginterpretasi ini, tapi grafiknya mau digunakan untuk menentukan jarak fokusnya. Data yang Anda masukkan, saya sudah capture tadi, saya buat grafiknya tidak seperti ini hasilnya. Ya, tidak seperti ini hasil yang saya dapat ya datanya. Coba ke bawah lagi. Ini menurut saya tidak terlalu mungkin cocok ya. Kenapa? Karena untuk apa kita buat grafik terus manual lagi seperti ini ya? Kalau Anda pakai kertas grafik baru kerjanya manual, oke lah. Bisa ya. Kenapa? Karena menggambarnya manual. Tapi kalau sudah pakai Excel, kenapa bukan persamaan garisnya yang diolah gitu ya? Nah, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ini persen. Coba ke atas. Ini persentase perbedaan itu adalah teorinya dikurang praktek dibagi F teori ditambah yang mana teori? Oh, dari nilai pustakanya. Prakteknya dibagi dengan 2 kali. Ya,
kenapa ini kan 20 berapa yang didapat rata-ratanya? Dari mana juga dapat itu 23,039? Kan tadi di atas tidak seperti itu hasilnya. Iya. Coba. Betul. Dari mana ini? Tiba-tiba muncul FXF tambah FY dibagi 2. Nah, sebenarnya salahnya ini bukan di analisisnya, yang lebih fatal itu justru datanya. Datanya coba nah. Baik. Di jarak yang hampir sama itu selisih betul. bayangannya terlalu jauh. Coba kita naikkan ke tabel data. Coba berhenti di situ. Coba kau bandingkan antara jarak benda di nomor 1 atau yang dekat-dekat nomor 2 lah. Nomor 2 dengan nomor 10. Itu kan hampir sama. Jarak bendanya beda 0,05. Tapi bayangannya, coba perhatikan. Masa satu di 90,50, yang satu di 43,50. Gimana ceritanya itu? Bayangan, posisi benda tidak berubah, letak bayangan berbeda banyak. Mungkin 35 mungkin di situ ya. Makanya 35 kayaknya Ibu. 35 kayaknya di situ Bu, cuman typo. Bukan itu, coba bandingkan antara 90,50 dengan 43,50. Berapa selisihnya? Coba. Masuk di akal tidak jarak bayangan yang dibentuk di posisi benda yang sama menghasilkan jarak bayangan yang berbeda. Kalau lensa yang kita gunakan tidak diubah fokusnya. Masuk di akal tidak? Ini yang Ibu katakan tadi, kamu mengerjakan praktikum ini kering tanpa dilandasi kajian teori yang kuat. Harusnya kan kau sudah hafal rumusnya, 1/F sama dengan 1/S aksen ditambah 1/S tambah 1/S aksen. Ketika S-nya tidak berubah banyak, tidak mungkin S aksen berubah banyak. Iya kan? Logika berpikirnya harusnya dibangun di situ. Hampir semua mahasiswa bekerja praktikum tanpa menggunakan nalar berpikir untuk melihat logis tidak ini dataku. Jadi kelemahan pertama ini coba di ruang kedua semua tinggal ini. Oh iya, di ruang ketiga semua ya. Di ruang ketiga, tapi anehnya jarak benda yang hampir sama, jarak bayangannya jauh sekali perbedaannya. Harusnya kan dari tadi saya mengamati ini data kenapa bisa begini. 25,0. Enggak salah tulis gitu Kak Indra. Salah ketik Ibu, harusnya 35,50. 35,50. Iya Bu. Yakin sejauh itu ya perlompatan. Coba kalau kau gambar pakai 35,50 gimana? Karena harusnya kalau bagus gambarnya lompat-lompat berapa ini? 3, kemudian 5 lebih, kemudian 3 lagi, kemudian 6, kemudian lompat 5. Memang tidak bagus cara pengambilan datanya ini. Lompat 7,5, kemudian 6, lalu 8, kemudian 5. Datanya tidak semua mengambil di ruang kedua, tidak ada yang mengambil benda di ruang ketiga, bayangannya jatuh di mana ya? Tidak ada yang balik. Tapi harusnya kalau ini yang dia gambarkan, seharusnya rumus S-nya itu bisa dipakai. Tapi harus betul dicari, munculkan persamaan, apakah error grafik itu kecil sekali sehingga bisa dipercaya kebenarannya atau tidak.
Jangan sampai prediksimu garisnya seperti itu, padahal dia tidak di situ. Coba Ben tampilkan Excelmu. Ada enggak hasil kerja Excelnya? Mana siapa yang punya ini kah analisis Excel? Ganti dengan 35 coba. Kita lihat. Coba dulu. Stop share, saya sharekan data yang kamu ambil tadi.